Hey semua, di video kali ini kita mau update kondisi Conan, plus kita mau cerita tentang the whole week yang minggu ini kita Uploadnya sedikit. cuma upload satu, nggak update lagi. Pertama-tama kita cerita Conan dulu. Conan tuh tadi pagi baru tes darah yang mingguan kan, baru cek mingguan untuk follow up hasilnya gimana. Nah, setelah hasilnya keluar, besok baru ketemu dokter sih. Tapi kita kan belajar ya, kita udah lihat hasilnya, terus ternyata hasilnya thanks God it's getting better. Parameternya kan 3 tuh, darah merah, darah putih, sel darah merah, sel darah putih, sama trombosit, platelet. Plateletnya naik terus, kira-kira setiap minggu 10.000. hampir 10.000, yang kemarin sih 10.000 lebih sih. So ini udah sebulan dia Conan tuh udah nggak transfusi darah putihnya, trombosit. Nah, white blood cell itu bukan ditransfusi tapi di booster, disuntik booster. Jadi ada Yang kemarin kita video Conan suntik sendiri itu buat white blood cell, dan sejak itu kita masih belum pernah suntik Conan lagi. mau apa? Pizza. Iya. Masak yang banyak ya. Please, gitu ya. Kis ambilin minum koko dong, Kis. Ambilin minum koko. Ambilin minum koko. Bilang. Gak ada isinya. Itu nggak ada isinya. Yang ada isinya yang gede, yang gak ada namanya, Dek. Nggak ada. Nggak ada namanya. Coba lihat ada namanya Kak. Oke. Kak pintar. Thank you. Namanya kada. Iya, thank buat you sini Conan. buat Conan itu. Udah nggak apa kok. Oke, lanjut sampai mana tadi? Iya, white blood cell itu nggak ditransfusi tapi di booster, disuntik. Nah, itu terakhir kali kita suntik adalah ya waktu kita bikin video itu. Waktu kita syuting itu yang kita Terakhir. suntik sendiri, itu terakhir suntik. Jadi itu udah sebulan. udah lama banget juga nggak di booster. Yeay. Ya. Bisa ini enggak? Iya itu benar. Oke. Ya, itu udah sebulan. Angkanya sih masih naik turun tapi relatif stabil di 2, sebenarnya angka normalnya tuh di 5, tapi 3 sampai enggak, 5 sampai 15. 5 sampai 15, tapi biasanya habis di booster tuh naik sampai 10. Kadang-kadang waktu itu sempat sampai 30, tapi pelan-pelan turun lagi. Nah, sekarang apa lagi? Sekarang dia maintain udah sebulan ini dari naik terus turun tapi bertahan di 2,7, 2,4. Tadi turun sih, hari ini turun sedikit 2,2, tapi kita lihat maksudnya dari beberapa minggu ini ada naik ada turun, jadi sebenarnya relatif stabil gitu loh. Kecuali ada kena penyakit atau kena virus atau apapun, itu baru yang pasti akan mempengaruhi dua darah ini. Nah, sementara si darah merah HB kan kemarin itu 2 minggu sekali. Sebelumnya tuh udah bertahan 2 minggu terus harus isi. Ini dari minggu lalu turun 1, tapi belum di batas yang harus transfusi. Jadi nggak tahu, kita masih tunggu kabar dokter menurut dia apakah sebaiknya transfusi atau enggak. Tapi kalau misalnya enggak berarti 3 minggu. Lihat, dan makannya banyak hari minggu ini dikasih steroidnya banyak banget. Karena Iya. Oke. Jadi minggu ini Conan cukup menggendut. Ya Conan, coba kasih lihat mukanya, pipinya kasih lihat. Pipinya kasih lihat. Gitu. Udah putih Conan ya? Udah lebih putih kan, kalian lihat, biarpun kalian lihatnya pasti masih kuning. Kalau di compare kita tuh kuning banget kan ya, anak kayak alien. Secara muka dia lebih cerah sedikit. Kalau kalian lihat video pertama keluar 2 bulan 3 bulan lalu kan gosong banget kan badannya. Setiap foto waktu itu yang kita upload, kita posting, itu gue edit dulu supaya lebih terang. Kalau enggak kayak
kayak anak Jauh negro. banget soalnya si Kristal tuh putih banget. Iya kan. Kristalnya yang meletak juga soalnya, jadi compare tuh jauh banget. Bukannya rasis, tapi kalau di compare gitu jadi kayak anak negro. Conan is getting better, hopefully nggak perlu transfusi lagi, hopefully bisa bertahan. Jadi bulan depan semoga bisa. Jadi kalau dihitung-hitung misalnya seandainya nih, amin-amin dia bisa tiap minggu naik 10.000. Ya kan bener kan kayak gini terus 10.000, berarti 3 minggu 4 atau bulan. iya 3 minggu. 4 minggu lagi. 3 minggu atau 4 minggu lagi dia bisa copot kateternya. Yes. Mudah-mudahan. Karena minimal kalau dokternya ini, profesor ini mau cabut kateternya kalau udah di atas 100.000 gitu. Atau ya minimal 100.000 lah dia baru mau cabut kateternya. Kalau Dan enggak stabil, nggak ada transfusi. Tapi kalau udah 10.000 pun banyak kan dia nggak ini deh. 100.000 pun berarti yang lain juga bakalan stabil berarti mungkin, karena biasanya udah 100.000 dia udah cabut. Cuman tinggal muscle-nya aja nih masih. Ini udah makannya udah lumayan kok ya Konan ya. Tulangnya udah menghilang ya, udah diganti sama lemak ya kok. Iya. Iya. Masih sekarang Conan tuh kemana-mana masih dituntun karena kita takut jatuh, karena Kalau jatuh bisa transfusi. takut jatuh bisa transfusi lagi. Padahal ini udah oke. Terus popnya udah lumayan lah. Nah, itu yang pertama. Yang pertama it's good news. Yang kedua, jadi kita jarang upload kayak minggu ini 1-2 minggu ini cukup lumayan jarang karena kita lumayan kita beres-beres daily life kita. Pokoknya ini kan udah 2 mingguan ini karena juga udah jarang ke rumah sakit. Makin jarang ke rumah sakit dan kita ya berarti kan makin sering di rumah, makin sering sama-sama juga gitu. Dan ya belakangan ini si Kristal kayaknya kayak makin rewel. Bukan belakangan ini sih, sebenarnya emang dari dulu rewel kan, kita udah selalu bilang tuh di video-video Kristal itu sebenarnya tuh rewel. Kalian aja lihatnya lucu, tapi memang dia lucu. Dia memang lucu, dia memang sangat kocak, lucu. tapi dia juga rewel. Dan maksudnya rewelnya tuh kalau minta sesuatu sambil nangis, terus lebih suka teriak-teriak dibanding Conan lah gitu kan. Dan dia juga sampai saat ini kalau malam masih sering nangis kalau tidur. Maksudnya nangis tuh kayak ngigo Dan gitu kan. ngigonya parah. Entah ngigo, entah apalah, pokoknya dia pas nangis ada yang enggak, tapi dia tetap ada yang kayak mendusin sambil Jangan gitu, gitu. jorok. Kalau Conan tuh waktu udah selesai ASI 2-3 bulan setelah dia selesai ASI, udah dia nggak pernah kayak gitulah gitu, nggak pernah nangis, nggak pernah ngigo gitu. Maksudnya pernah paling, tapi pokoknya misalnya dibanding Kristal tuh sampai sekarang dia udah umur 3 tahun dan tetap masih bangun terus gitu. Dan seminggu belakangan ini makin parah lah, 1-2 bisa dibilang. minggu deh. Soalnya minggu ini kita bener-bener makin menuju puncak, kita punya tensi. Makin parah gitu. Misalnya nggak cuma lagi tidur doang nangis, tapi mau apa-apa ya nangisnya sampai ngejerit-jerit gitu. Dan sejak kejadian dia teriak-teriak ini Kristal nangis nih ke lift tuh kedengeran, which is lift itu jauh jaraknya 4-5 apartemen lagi, 5 apartemen, maksudnya 5 ruangan apartemen gitu, 5 unit. Kita tuh adanya bener-bener di tengah-tengah dari lift, jalan setengah ruangan, setengah hall, kita di tengah-tengah gitu. Jadi bayangin dong, berarti si Kristal ini suaranya emang dari ujung ke ujung gitu loh, dari ujung lift sampai ke ujung apartemen satunya lagi gitu. Dan itu kan berarti kan sangat mengganggu. Dan 2-3 hari pertama aja kita udah takut, bener berapa hari berikutnya dipajang tuh ada banner di depan lift kita, jangan berisik gitu. Emang sejak itu? Iya, kan kemarin-kemarinnya nggak ada. Kemarin-kemarinnya kan cuma ada pengumuman yang corona, nggak boleh keluar nggak pakai masker gitu. Tuh ada pengumuman yang selalu diingetin kalau keluar mesti pakai masker, mesti sering-sering hand sanitizer gitu, cuci tangan gitu. Tuh ada pengumumannya memang. Nah itu sejak itu si Kristal juga dikasih pengumuman itu gitu, jangan ditulis, jangan narik-narik benda tiap malam. Maksudnya kalau malam jangan beresin ruangan gitu loh, dan jangan berisik, bisa ganggu tetangga gitu ya. Which is kita berasa kena karena kejadian itu setelah beberapa hari si Kristal nangisnya nggak karuan itu gitu. Itu juga bukan cuma malam-malam doang, tapi dia
kayak setiap kali dibilangin kalau dia yang pokoknya apa yang mau dia nggak bisa ditawar deh, nggak bisa ditawar, terus tantrum gitu yang bener-bener even nggak bisa kompromi. Jadi ya maunya dia harus diturutin. Jadi kita Misalnya cukup nih dia pusing. kayak mau berenang, kita bilang makan dulu ya baru berenang, enggak tuh dia bisa nangis. Kita kemarin udah mau bikin video, udah syuting, terus dia mau berenang, udah janjian sih, cuman emang kita memang rencana bikin video dulu supaya bisa diedit, tapi selesai berenang terus bisa di-publish gitu kan, di-upload kan. Dia nangis dong. Kita ngobrol dulu ya, dari pangku aja, dari pangku. Dari pangku. Sama Mami. Ya udah diem dulu Dedek. A few minutes later. A little longer than a few minutes later. Jadi kayak tidak mengerti konsep nih, kita makan dulu ya baru kita berenang gitu. Maksudnya diajarin gitu tuh dari pelan-pelan sampai pusing. Terus ya itulah, nah itu jadi kita lumayan akhirnya kita kesel sendiri, kita kesel satu sama lain, kita jadi marah-marah sendiri gitu loh. Ya jadi kita memutuskan akhirnya untuk nanya lah ke teman, misalnya kayak anak lu pernah ada yang begini enggak gitu kan. Terus ada kenalan yang psikiater anak, akhirnya ya kita cerita ke dia gitu, dan dia maulah bantu kalau ternyata emang ini tuh, kalau misalnya tuh ini emang masalah gitu, bukan yang sekedar kita yang lebay gitu loh. Dia maksudnya dia mau intinya kita konseling lah, dengerin cerita kita lebih jauh untuk menentukan ini tuh emang masalah apa bukan. Kita jadi kayak konseling gitu, tapi ya saya pikir lebih baik kayak gitu loh, mendingan kita tahu ini apa daripada kita biarinin daripada terus nanti makin nebak-nebak parah dan makin ditunda. Maksudnya kita nggak tahu, kita nggak figure out juga. Sebenarnya bisa sih kita bikin dia diem dengan cara diturutin aja apa yang dia mau gitu loh. Tapi itu kan nggak sehat, nggak mendidik dia, nggak buat dia ngerti gitu loh. So kita pikir better untuk kita konsul ke siapa yang ngerti supaya bisa dihandle lebih cepat gitu loh, daripada udah terlambat makin susah lagi handle-nya kan. So gitu, jadi kita cerita lah. Hai Kristal. Hari ini main yuk sama Anti Ike yuk. ya main sama Anti ya. Enggak. Oh enggak Ya udah Anti Ike mau kasih lihat ini aja nih. jadi iya. Hai Dedi. Ini pengalaman pertama Kristal pegang mouse ya. Udah Ih hebat. Nanti Kristal main sama Anti, nanti Dedi bilang good job gitu. Kalau betul ya. Makan nasi aja. Oh mau makan nasi aja. makan McD. Makan McD. Dia tuh dominan banget, jadi benar-benar semua harus ngikutin dia, dan apapun yang disaja seorang kalau dia enggak tetap aja enggak gitu loh. Susah kebujuknya, nggak diplomatis. Kalau Conan tuh diplomatis banget, bisa mikir habis ditawarin ini itu terus dia bisa nimbang-nimbang lah. Kalau ini enggak, maunya dia. Kalau diminta memastikan sih saat ini belum bisa. Paling kan dugaan-dugaan, misalkan ya buat anak kecil kan suntik, transfusi itu kan bukan hal yang mudah gitu. Apakah itu yang terekam di bawah sadar? Penyebab yang lain sih biasanya kalau ngigo itu kalau energi levelnya terlalu tinggi terus tidak tersalurkan. Jadi dibalik gitu. Jadi selama ini kan dia menggunakan dominannya dia, ngaturnya dia buat mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, kita harus kirim pesan bahwa kamu nggak perlu sampai begitu kok, gitu. Mungkin kita coba gitu dulu ya. Oke. Nanti 1 minggu aku WA-WA-an lagi sama Michelle. Hasilnya gimana? Oke. Waktu konseling gue lupa jadwal karena kemarin ternyata harus beli obat ke rumah sakit pemerintah, jadi lupa gitu. Kalau tahu jadwalnya jam 3, aku pikir jam 5 soalnya. Kalau tahu jam 3
berangkatnya dari bener-bener pagi. Jadi waktu konseling ternyata gue lagi di luar, akhirnya kita bertiga konselingnya memang via Zoom sih, cuma jadi gue terpisah gitu loh. To be honest, di luar ekspektasi aku, bener-bener maksudnya dia handle-nya kayak konseling sama profesional bener. sama klien gitu loh. Profesional. Iya, ntar dulu deh. Bentar ya. Bener-bener profesional banget lah gitu. Iya, jadi kita nggak expect, malah awal-awal ngomongnya formal banget. Ngomong awal-awal ini formal banget gitu. Kayak sebenarnya kan kita cuma mau cerita, ya nanya pendapat doang, tapi it's good gitu loh. Jadi diajak main dulu, terus habis diajak main terus dikonklusi lah dia ngelihat, cuman dia bilang ya belum bisa ngelihat. Akhirnya kita dikasih PR, ya, apa aja yang mesti kita kerjain. Nah itulah yang PR, itulah yang kita kerjain selama minggu ini. Soalnya kalau benar juga kalau itu kita nggak kerjain dulu, kita level stres kita kayaknya jauh lebih tinggi deh di minggu-minggu sekarang ini gitu loh. Minggu ini kita mencoba untuk beres-beres dalam arti beres-beres menata ulang, karena mungkin kayaknya sebelumnya kan kita di rumah sakit benar-benar fokus sama Conan, jadi semua kegiatan fokusnya ke Conan gitu loh. Apapun Conan prioritas. Begitu sekarang balik lagi kita jadi nggak punya prioritas lagi ketika udah mulai santai, laid back, jadi kebiasaan yang berantakan kemarin gitu loh. Karena kemarin benar-benar sama sekali tidak teratur kan, cuma ngikutin flow aja nih, kondisinya lagi gimana. Nah sekarang jadi kita lagi beres-beres, bebenah gitu. Iyalah, kemarin kita 6 bulan di istilahnya kayak di training dan dibiasakan untuk hidup seperti itu. Untuk misalnya untuk jagain Conan, untuk ready jagain Conan, untuk siap, pokoknya siap apapun gitu. yang terjadi tuh harus siap, terus benar-benar harus ngikutin karena dan emang di rumah sakit doang kan, nggak kemana-mana gitu, dan emang benar-benar semua orang fokus ke Conan gitu. Dan sekarang udah mulai santai, Conan juga itu udah ke rumah sakit seminggu sekali doang gitu. Dan ya jadi kita benar-benar banyak waktu di rumah yang kita bingung ngapain, tapi karena bingung ngapain jadi ngapa-ngapain dan jadi kayak ngapa-ngapain dan nggak ngapa-ngapain di saat yang bersamaan gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi nggak ada yang kelar apa yang mau dikerjain. Iya. Gitu. Jadi ya udah, jadi makanya kita juga makin, ya mungkin juga kitanya yang stres, sebenarnya bukan kita yang stres atau gimana kan, kita nggak ngerti. Makanya kita bertanya pada ahlinya. Hopefully Conan udah nggak perlu transfusi lagi dan Kristal juga bisa dihandle. Kita bisa pulang. Yakin? Kita sebenarnya nggak yakin bisa Nggak pulang yakin dalam nggak waktu pulang, dekat. karena tetap mesti habis ini Conan tetap pulang apa, copot kateter, tetap masih nunggu, dia harus kesini tuh 3 bulan sekali. Pertama dia 3 bulan sekali, udah gitu kalau kita balik ke Indo, kalau ada apa-apa kita udah nggak mungkin bisa balik ke sini. Terus di Indo tuh nggak ada yang bisa handle ini. Jadi COVID-nya mesti hilang dulu baru kita bisa balik ke Indo sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Jadi daripada kita, kan dia lagi rentan nih, terus ya udah pasti nggak bisa kena infeksi sama sekali. Sementara di Indo masih red zone dan makin parah. Jadi ya sudah, daripada nggak bisa balik lagi, ya kita harus stay di sini untuk waktu yang nggak tahu. So sambilan kita figure out what next, apa yang selanjutnya kita lakukan di sini. Oke? Sampai sini aja update-nya. See you next update.